Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ijtaba min saffati ibadihi isabatal haqqi wa ahla sunnah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tafaddulan minhu ta'ala wa minnah wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilihi wa nasharu syari'atahu ila jami'il amkinati wal azminah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pengajian pagi Masjid Darul Ilmi, terutama para mahasiswa PTIK STIK, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, hidayah, taufik kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah mengawali aktivitas ini dengan mencari, menggali ilmu terutama yang terkait dengan agama. Mudah-mudahan pertemuan kita baik offline maupun online akan membawa manfaat dalam kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena di masjid ini tidak begitu banyak orang, hanya mungkin sedikit sekali, maka boleh saya membuka maskernya karena agak engap sedikit ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang kami hormati, pengajian pagi ini kita akan membahas tentang moderasi dalam beragama. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum, dan demikian itu kami jadikan kamu sekalian ummatan wasata, umat wasat. Jadi yang disebutkan dalam Al-Quran itu ummatan wasata, bukan umat Islam, apalagi negara Islam, nggak ada itu ya. Apa maknanya? Secara bahasa memang wasat itu mempunyai arti tengah. At-Tabari dalam tafsirnya mengartikan al-udul, udulan. Wasaton maknanya udulan, adil. Itu sebabnya kata wasat ini diambil dalam bahasa Indonesia antara lain kata wasit. Wasit itu
pemimpin lapangan. Maka pemimpin lapangan itu harus adil, tidak boleh memihak. Jadi termasuk para polisi ini bagian daripada wasit. Nah, karena wasit harus ada di tengah, tidak boleh memihak ke kanan atau ke kiri, atau boleh memihak asal yang di pihak itu adalah kebenaran, atau dalam bahasa lain adalah membela kebenaran. Wasat berarti juga diartikan ketika dikaitkan dengan umat yang berbudaya. Kita bersyukur kepada Allah dilahirkan sebagai umat muslim di Indonesia, atau sebagai warga negara Indonesia itu mempunyai budaya yang luar biasa bagusnya ketimbang budaya-budaya lain. Bahkan budaya kita ini jauh lebih bagus daripada budaya asal negara lahirnya Islam. Kalau kita ke Mekah misalnya, Masya Allah, itu kalau sholat mereka sembarangan saja jalan. Kadang-kadang kepala orang itu diinjek-injek tuh, dilangkain begitu saja. Kita sangat tertib budaya kita. Ada orang sholat, nggak ada yang berani lewat sembarangan di depannya. Bahkan megang kepala, mereka itu biasa aja kepala dipegang-pegang. Wah, kita nggak berani, Pak. Kita punya akhlak moral yang tinggi, budaya yang luar biasa. Nah, moderat pertama dalam bidang fikrah, cara berpikir, termasuk berpikir dalam memahami agama. Cara berpikir dalam memahami agama itu harus moderat. Apa maksudnya? Tidak ke kanan-kananan dan tidak ke kiri-kirian. Apa maksudnya ke kanan-kananan? Orang kalau berpikir ke kanan-kananan cenderung cara memahami agama itu letterlek, memahami agama secara tekstual. Sementara ada orang berpikir ke kiri-kirian, yaitu berpikir sebebas-bebasnya. Agama dipahami dengan sebebas-bebasnya, disesuaikan dengan akal pikiran kita. Nah, orang yang memahami ke kanan-kananan atau tekstual tadi, ini cenderung statis, cenderung akan menyalahkan orang lain. Yang dianggap benar adalah kelompoknya sendiri, yang lain salah. Orang yang berpikir seperti ini dalam hidupnya cenderung kaku. Wah, ini salah, ini neraka, ini kafir, ini bahaya. Apalagi dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kita tahu para pendahulu kita sudah bersepakat bahwa
Pancasila sebagai dasar negara kita, NKRI harga mati itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, apalagi Undang-Undang Dasar 1945 itu hasil kesepakatan. Kesepakatan itu bagian daripada ajaran agama yang harus kita hormati karena itu berdasarkan musyawarah. Tapi kalau orang berpikir ke kanan-kananan, berpikir statis, maka mereka akan mengatakan, oh ini berbangsa dan bernegara itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis dan lain sebagainya. Maka menganggap kita berdemokrasi, kita sepakat bernegara Kesatuan Republik Indonesia, ini dianggap jahiliyah, dianggap bid'ah, disalah-salahkan, sehingga mereka berusaha akan mengganti dasar negara, mengganti konsep lain yang menurut mereka itu, ya menurut mereka seakan-akan datang dari agama. Inilah bahayanya orang yang berpikir tekstual, kaku, pokoknya yang tidak ada dalam teks salah. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teks yang ada dalam Al-Quran itu terbatas, sementara masalah, peristiwa, problematika tidak terbatas. Itu sebabnya dalam beragama tidak cukup memahami secara tekstual, kadang-kadang kita butuh secara kontekstual. Nah, sementara ada orang lain berpikir ke kiri-kirian. Agama itu ditafsiri sebebas-bebasnya, seenaknya sendiri. Kadang-kadang teks Al-Quran ditinggal, teks hadis ditinggal. Nah, ini juga tidak benar. Oleh karena itu, kita harus berpikir secara moderat, berpikir tengah antara tekstual dan liberal. Kalau orang berpikir terlalu bebas, kita sebut dengan liberal. Kalau orang berpikir terlalu kaku, kita sebut dengan tekstual. Oleh karena itu, berpikir moderat adalah berpikir antara teks dan liberal. Jadi la tekstualian wala liberalian. Ini istilah Kiai Ma'ruf Amin. Jadi kita ini tidak kaku hidup, tetap kalau memang teksnya ada, kita pegang Al-Quran, hadis. Kalau memang harus diambil secara kontekstual, kita ambil secara kontekstual. Salah satunya adalah Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah berpikir secara kontekstual. Karena dulu zaman Nabi belum ada nation state, belum ada negara-negara yang seperti sekarang ini. Nah, sekarang karena ya semua di dunia ini sudah terpisah-pisah menjadi negara, ya maka harus berpikir secara kontekstual. Itu sebabnya ulama-ulama kita terdahulu sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sepakat untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hukum menjaga kesepakatan itu sama dengan hukum menepati janji. Kita kalau bersepakat itu kan artinya berjanji.
maka kewajiban kita adalah menjaga kesepakatan, memenuhi janji. Aufu bil ahdi, penuhilah janji kalian. Artinya apa? Kewajiban kita adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Itu sudah sesuai dalam pandangan agama. Sementara ada orang lain yang mencoba ingin menawarkan ideologi lain yang seakan-akan itu ajaran agama, padahal mereka ini ya justru melawan kesepakatan. Melawan kesepakatan sama dengan melakukan pelanggaran terhadap ajaran agama. Yang kedua, kita berpikir moderat dalam bidang amaliyah. Bidang amaliyah ini kita beribadah misalnya nggak boleh terlalu berlebihan, juga nggak boleh menganggap enteng, remeh, nggak boleh. Ya sesuailah dengan kondisi kita, kudrat kita, kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam beberapa hadis dijelaskan, misalnya ini salah satu hadis, ada sebuah cerita, ada 3 orang datang ke rumah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang ini kepingin tahu ini gimana sih ibadahnya Nabi itu seperti apa. Memang 3 orang ini orang yang dalam beribadahnya dianggap luar biasa, Pak. Di antaranya satu orang itu tiap hari puasa terus. Saking rajinnya puasa, tidak pernah tidak puasa kecuali hari-hari yang dilarang. Dalam 1 tahun itu paling tidak ada beberapa hari yang tidak boleh puasa. Misalnya hari Aidaini, hari Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, itu nggak boleh, haram itu kalau puasa. Yang nomor 2 hari Tasyrik, Ayamut Tasyrik, itu juga 3 hari setelah Idul Adha itu juga nggak boleh puasa. Kalau puasa haram. Nah selain itu boleh. Nah ada sahabat yang tiap tahun kerjanya puasa terus, kecuali yang hari-hari dilarang saja. Itu yang pertama. Yang nomor 2, ada sahabat yang tiap hari bangun malam terus nggak pernah tidur. Jadi kalau malam itu untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya tiap hari memang nggak pernah tidur. Nah yang nomor 3 ini, ada orang saking rajinnya ibadah itu nggak mau nikah. Sebab menurut dia nikah ini ya namanya orang nikah memang kadang-kadang ganggu beribadah. Coba ini yang baru-baru jadi mahasiswa ini, gara-gara punya istri baru nikah, maksud saya baru nikah, kadang-kadang suka kelewatan itu Pak, sholat subuhnya macam-macam lah, terganggu lah paling tidak. Setelah berita itu nyampe kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Saya ini termasuk orang sebaik-baik hamba Allah. Saya ini sebaik-baik hamba Allah, kata Nabi. Orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling hebat lah. Tapi kata Nabi, saya ya puasa ya tidak puasa. Jadi ada kalanya puasa, ada kalanya tidak puasa. Saya ya bangun malam, ya kadang-kadang tidur.
Ya. Dan saya pun nikah, kata Nabi. Itu sebabnya ada hadis yang populer setelah itu, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku tidak termasuk golonganku. Artinya apa? Nabi memberikan pemahaman, kalau kamu mau beragama yang baik, ya tidak boleh berlebih-lebihan. Ya namanya manusia diberikan naluri, diberikan kodrat ya untuk bernikah, ya nikah. Jangan karena alasan mau beribadah supaya tekun lalu nggak nikah. Beribadahlah, tidak boleh memaksakan diri. Wah, kalau ada orang malam sholat terus, sementara ada hak mata untuk tidur, ada hak anggota badan ini untuk istirahat. Jadi di dalam beragama itu harus moderat tadi, artinya tengah-tengah, nggak boleh berlebih-lebihan. Ada orang misalnya meninggalkan rumah, masjid terus, akhirnya apa? Bukan sekedar keluarga yang bermasalah, kerjaan kita kadang-kadang bermasalah. Jadi berpikir ya, terutama dalam amaliyah beribadah itu harus moderat. Nah yang nomor 3, kita beragama harus moderat atau tawassut, antara lain dalam hal berakhlak, berperilaku. Salah satunya berperilaku menggunakan harta kekayaan kita. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu, mereka apabila meninfakkan, menggunakan hartanya, termasuk suami atau istri kalau dalam penggunaan hartanya, apa kata Al-Quran? Lam yusrifu, tidak boleh israf, tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi juga walam yakturu, nggak boleh pelit, berlebih-lebihan nggak boleh. Contoh ini berlebih-lebihan ini, kita ini pegawai baru jadi pegawai, golongannya mungkin ya 3A atau masih di bawah itu kadang-kadang, tapi HP-nya langsung beli. Apa itu yang model baru itu ya, itu namanya berlebih-lebihan. HP-nya bagus banget, tahu-tahu pulsanya nggak ada, HP-nya 2, 3 ya. Tapi juga walam yakturu, nggak boleh pelit untuk dirinya saja. Masya Allah, pelitnya minta ampun. Dirinya sakit mau berobat aja masih berpikir nanti duit kita kurang deh, mendingan nggak berobat, sakit dirasain aja. Apalagi kepada bini ini, barangkali ada yang sudah berkeluarga, ada nggak ini punya suami yang pelitnya minta ampun? Kalau ada suami yang pelitnya minta ampun, boleh diambil lah, tanpa sepengetahuan, asal hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Jadi istri boleh ngambil tanpa ngomong, Pak, untuk memenuhi kebutuhannya saja, jangan ngambil berlebihan, nggak boleh itu. Kan ada aja suami itu pelitnya minta ampun tuh, untuk kebutuhan hari-hari susahnya minta ampun, Pak. Nah yang model begini ini ya diambil aja, nggak usah ngomong.
Bukan berarti nyolong ya ngambil, tapi terpaksa untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya saja. Tetapi kalau berlebih-lebihan nggak boleh. Atau suaminya udah baik, kita ambil nggak ngomong sama suami, itu juga nggak boleh. Ya, sekali lagi nggak boleh. Nah, yang boleh tadi ada suami duitnya banyak nggak pernah ngasih istri untuk kebutuhan pokoknya, susah banget. Udah itu ambil aja, tapi hanya sekedar untuk kebutuhan. Nah, oleh karena itu konsep kita tidak boleh berlebih-lebihan, membelanjakannya juga nggak boleh pelit. Demikian pula tentang akhlak yang lain, misalnya syaja'ah, berani. Sifat berani itu pertengahan antara sifat membabi buta dan penakut. Ada orang terlalu berani membabi buta, kan sekarang, kemarin-kemarin lah, sekarang sudah nggak ada lagi itu. Kemarin-kemarin tuh polisi kok dilemparin batu, Pak. Polisi, ya Allah. Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar itu kalimat yang baik tapi digunakan untuk ngelemparin orang itu. Allahu Akbar. Itu namanya bukan pemberani, namanya membabi buta, ngawur itu. Nah, sementara ada orang penakut, orang disuruh maju-maju, dirinya sendiri ngumpet. Jadi penakut itu, anak buahnya suruh maju-maju, dianya kabur. Itu namanya penakut. Nah, sifat yang mulia pertengahan antara penakut dan membabi buta yaitu syaja'ah. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.